Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Masya Allah, Mas Teh semangat banget nih walaupun matanya udah ngantuk nih buat video buat kalian ya. Mudah-mudahan kalian juga selalu semangat. Mas Teh kan semangat buat temenin kalian, yang nonton juga harus semangat pastinya ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini video akan tayang di tanggal 9 Juni 2024 di hari Minggu ya. Tayangnya di hari Minggu tanggal 9 Juni dan ini masih di edisi yang sama karena untuk Sabtu dan Minggu itu kan sebelah rumahku tuh ada hajatan. Takutnya Mas Teh nggak bisa syuting buat nemenin kalian. Makanya Mas Teh sempet-sempetin ini ya. Waduh, masih ada waktu. Pokoknya Mas Tulus siapkan sebaik mungkin untuk menemani kalian. Tapi nanti kalau Mas Teh udah pulang kampung, kalian harus ngerti ya. Kalian harus paham. Karena Mas Teh pasti ya mungkin bisa nggak ada video sama sekali malah. Ya, atau mungkin setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan masih ada kesempatan live dan lain sebagainya sehingga masih bisa nemenin teman-teman di rumah ya. Oke, doakan nanti tanggal 10 Mas Teh udah mulai pulang kampung, jadi doakan semoga semuanya lancar. Mas Teh akan siapkan juga video buat nemenin kalian untuk minggu pertama. Minggu kedua aku masih belum tahu ya. Pokoknya kita siapkan dulu video-video buat nemenin teman-teman di rumah ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik atau yang baru. Ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya juga. Jangan lupa di-share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek. Kemudian jangan lupa juga untuk dipencet tombol like-nya ya. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung dan juga salam kenal pastinya. Nah, sehat-sehat buat semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang baik. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh rek. Maklum rek, wis mulai begini wis mulai ngantuk. Aduh Jan, soalnya aku bener-bener mengkondisikan takutnya nanti ada dangdutnya atau apa, kan kita nggak tahu ya, ada sound atau apa, karena beberapa hari kemarin tuh tendanya sudah berdiri, parkirnya mobil Mas Tulus juga agak-agak sudah digeser, jadi ya ngerinya nanti ada dangdut atau ada musiknya yang akan mengganggu di proses syuting kita. Makanya Mas Tulus tuh tengah malam belain buat kalian loh, saking cintanya aku sama kalian, asik. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh teman-teman. Kemudian yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang endang lunas. Yang sedang kurang baik semoga segera membaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apa yang mau dibahas ya sesuai dengan judul yang kalian baca ya. Mas Tulus ingin menyampaikan tips dari Eyang, karena kan bulan ini kan kita tahu ya,
ada launching makhluk-makhluk gaib yang bisa memperkeruh keadaan dari segi musibah, kemudian kesehatan, kemudian juga dari mental kita, bahkan dari beberapa hal yang lain. Apa tips dari Eyang? Apakah ada anjuran-anjuran tertentu yang disampaikan Eyang buat kita? Nanti Mas Tulus akan sampaikan ya teman-teman ya. Apa anjuran dari Eyang? Karena pas banget nih hari ini teman-teman. Jadi besok itu jadi memang kami akan berpuasa satu keluarga ini. Jadi memang di tanggal 1 Zulhijjah itu insya Allah kami akan berpuasa semua ya. Dan salah satu anjuran dari Eyang tuh ada pesan untuk berpuasa teman-teman, nanti Mas Tulus akan sampaikan ya. Teman-teman yang mau berpuasa tuh boleh, bagus banget. Dalam Islam juga baik sekali dan ternyata Eyang Lukito yang non muslim pun menyarankan kita untuk berpuasa teman-teman, Masya Allah. Nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya saya masih mau ngemis terus ke teman-teman yang nonton. Ayo dibantu doa dan juga bantuan materinya. Teman-teman saya minta doanya terlebih dahulu. Minta doanya semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Juni ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita juga bisa terselenggara. Amin. Semoga Allah cukupkan menjelang tanggal 9 September 2024. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Nggih. Yang mau bantu sedekah bumi silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited. Kemudian teman-teman yang bantu sedekah bumi Nusantara silahkan cek kolom komentar. Ada rekening Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau BRI itu untuk nasi box minimal 12.000. Kalau Permata tidak ada minimal maksimalnya, terserah kalian mau transfernya berapa saja. Oke. Matur nuwun. Kemudian teman-teman yang mau ikut among-among buat dirinya sendiri, kemudian juga untuk keluarga besar, atau yang belum kebagian ikut among-among sebelumnya bisa DM Mas Tulus ya, atau cek postingan Mas Tulus karena Mas Tulus sudah buat postingan menjelaskan terkait dengan among-among yang akan Mas Tulus gelar secara terpisah dari yang kemarin, memberi kesempatan kepada teman-teman yang belum. Ya, mau buat keluarga besar boleh, buat diri sendiri boleh. Maaf, saya jelaskan juga tidak dibatasi jumlahnya. Mau Rp1.000 ya ndak popo ya. Jadi Mas Tulus mengumpulkan teman-teman yang mau ikutan ya, yang mau berpartisipasi boleh silahkan DM Mas Tulus secara pribadi. Nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan, yang Mas Tulus lakukan juga semoga manfaat buat orang-orang sekitarnya Mas Tulus, juga manfaat buat teman-teman yang nonton. Amin. Yang sudah bersedekah terima kasih banyak. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Yang sedekah buat among-among mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan mudah-mudahan jadi pendorong doa. Hajatnya segera Allah kabul dan jadi pendorong doa untuk dijadikan tolak balak dari sesuatu yang kurang baik untuk jenengan yang bersedekah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang pesan minyak bidara stoknya banyak, tetapi sepertinya kalau misalnya Mas Tulus di Lampung, kayaknya pengirimannya agak sulit ya. Kalian yang mau pesan silakan DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 di kolom deskripsi. Ingat, tonton dulu video packingnya. Ya, tonton dulu video packing, oke? Video packing yang ada di YouTube. Packing minyak bidara Big Tulus nanti akan muncul. Difahami dulu fungsinya, manfaatnya, setelah itu langsung pesan. Jadi DM saya itu formatnya sudah format pesan. Mas Tulus pesan 3, alamat saya ini, nomor HP ini, kode posnya ini. Seperti itu ya. Jadi DM saya udah, Mas berapa mili, Mas fungsinya apa, Mas bagaimana gitu ya. Jadi biar ndak kelamaan karena yang WhatsApp Mas Tulus itu banyak. Oke. Seperti itu nggih. Ngapunten ya, jangan tersinggung tapi memang prosedurnya harus seperti itu karena yang WhatsApp Mas Tulus niku kuatah atau banyak ya. Yang percaya ya monggo ditransfer dulu. Kalau yang takut Mas Tulus nipu, teman-teman boleh nunggu barangnya sampai baru transfer. Enak toh? Ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang mau pesan silakan DM saja langsung ke WhatsApp yang di deskripsi. Yang sudah pesan terima kasih, semoga segera sampai, manfaat jadi obat. Amin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Sama saya mau kasih clue sedikit buat teman-teman nih yang lagi barbar nih, mungkin subscriber baru ya.
Kalau subscriber lama sudah paham pasti kalau yang WhatsApp Mas Tulus itu banyak. Jadi teman-teman tuh harus maaf, saya bilang harus memikirkan juga kondisinya Mas Tulus. Di luar YouTube Mas Tulus harus kerja apalagi Sabtu dan juga Minggu ya. Jadi teman-teman juga harus paham dan chat itu jawabannya sabar. Oke. Kemudian satu lagi, Mas Tulus tidak bisa menjawab chat dari kalian dengan menggunakan video. Jadi ada yang request, Mas saya mau dijawab di YouTube ya Mas. Kemudian Mas Tulus, itu pertanyaan soal pribadi terus suruh buatin video, suruh jawab buat dia sendiri. Maaf, Mas Tulus buatan sakit. Jenengan maunya ngaten mungkin bikin video sendiri kali di YouTube atau bikin channel sendiri. Bayangkan yang WhatsApp Mas Tulus tuh ribuan. Lek Mas Tulus jawabnya sitok-sitok nggo video, yo jebol nggo lambene Mas Tulus ya. Paling mentok voice note ya teman-teman. Intinya satu, Mas Tulus kalau mau konsultasi jenengan tak kasih gratis. Mas Tulus ndak minta bayaran demi Allah serupiah pun tidak ya. Teman-teman, tapi syaratnya tuh kudu sabar. Nggak usah telepon-telepon, nggak usah Mas, jangan lupa Mas, ini dibahas ya Mas. Mas ini ya Mas, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya, ikut antrian ya. Yang sudah berbulan-bulan saja masih sabar, jenengan yang baru beberapa hari kok sudah sibuk. Jangan kayak gitu. Oke, nanti Mas Tulus ngamuk, Mas Tulus sumpahi tadi wong sugih lo sampean ke gelem. Kalau Mas Tulus ngamuk, Mas Tulus makan lo nanti lo. Mana besok mau puasa lo. Ayo. Sehat ya teman-teman ya, berkah selalu. Amin. Yang penting tetap harus semangat. No baper-baper. Lek karo Mas Tulus ki gak oleh baper-baper. Yus Mas Tulus yang ngene iki orangnya. Ngomongnya apa adanya ya. Oke, yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit 10 ya teman-teman. Nah, ini kan banyak yang tolak balak yang teman-teman tanya dari kemarin, Mas. Saya mau dong ditanyakan ke Eyang tolak balaknya apa ketika kita menghadapi bulan Juni yang sedikit menyeramkan ini, musibahnya lumayan, keadaannya juga lumayan, hawanya juga semromongnya lumayan, secara kesehatan juga agak kurang bagus ya kan. Kemudian musibahnya di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa dilakukan selain meminta perlindungan kepada Tuhan kita sesuai dengan keyakinan? Lalu pesan dari Eyang apa? Nah, ini Mas Tulus sudah dapat infonya, Mas Tulus pengen menyampaikan dulu. Yang terpenting teman-teman, ketika teman-teman mau diberikan kesehatan, dilindungi dari segala hal, yang teman-teman harus tahu adalah saran dari Eyang ini bukan saran yang mutlak dan pasti menjadi tolak balak. Ini harus disclaimer. Ya, Eyang hanya menyarankan saja. Selebihnya kembali kepada izin dan juga tangan Tuhan. Jadi tetap yang paling utama meminta kepada Tuhan, ngemis sama Tuhan dalam tanda kutip ngemisnya ya. Ngemis sama Tuhan, minta kesehatan, minta rezeki, kemudian minta perlindungan dari segala sesuatu yang kurang baik. Itu yang pertama. Yang menyampaikan bahwa kegaduhan di bulan itu luar biasa ya teman-teman, sampai ada penyesatan agama, penyesatan ibadah, ini juga disampaikan Eyang. Kemudian juga orang-orang yang gaduh karena fitnah, kemudian saling menyerang satu sama lain, kemudian juga ada kegaduhan dari musibah dan lain sebagainya. Yang menyampaikan itu. Jadi salah satu hal yang diingatkan sama Eyang adalah hindari perdebatan. Ini yang paling pertama beliau sampaikan. Kenapa beliau menyampaikan ini? Karena memang, jam 11 ada pesawat, Rek. Oh iya teman-teman banyak nanya ya, pesawat yang dari Mas Tulus itu pesawat yang arah kemana? Ke Halim Perdana Kusuma teman-teman. Jadi Mas Tulus itu dekat dengan, ya nggak deket banget sih Halim Perdana Kusuma, mungkin nggak 30 menitan. Jadi pasar minggu yang Jati Padang, sehingga jalur pesawat untuk menuju ke Halim ya. Banyak yang nanya soalnya pesawat mana Mas Tulus ya, pesawat ke Halim teman-teman. Paling dekat Mas Tulus bandaranya Halim. Nah, yang pertama adalah yang mengingatkan kita untuk lebih menghindari perdebatan atau meningkatkan kerukunan. Jadi teman-teman, kalau kita mau terhindar dari sesuatu yang kurang baik di lingkungan kita, secara hubungan antar manusia, paling utama adalah hindari perdebatan. Nggak usah berdebat dulu, nggak usah saling gontok-gontokan, karena ini hanya akan memicu perselisihan. Kenapa seperti itu? Seperti yang sudah disampaikan Eyang, bahwa memang beberapa makhluk sedang ditugaskan untuk membuat gaduh secara hubungan antar manusia. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, salah satunya menghindari perdebatan. Jadi kalau memang sekarang belum pas waktunya, wes geser sih, simpen dulu saja. Ada hal yang misalnya kita sedang selisih paham dengan anak, kok anak ini diomeli orang tua,
bukannya nurut malah galak. Ini biasanya muncul. Ini disampaikan Eyang juga ya. Jadi nanti Mas Tulus buat video lagi aja deh sendiri ya. Soalnya perselisihan antar keluarga ini juga lumayan nanti. Jadi anak-anak generasi Z ini kan yang sekarang ya, sekarang itu anak-anak diomeli orang tuanya tuh jawab kalau generasi yang sekarang. Kalau kita dulu bapak kita mentelengnya wis, kita sudah takut kayak ngelihat apa gitu ya. Kalau dulu betul, kita ngelihat guru apa gitu. Sekarang guru mukul murid gara-gara belum motong kuku dilaporin polisi. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau saya dulu guru itu kalau udah menteleng mripate atau matanya sudah melotot sudah takut. Orang tua kita melotot takut. Sekarang orang tua melotot dipelototin balik sama anak. Jadi kayak misalnya ada beban, ada konflik di keluarga, ya simpelnya seperti itu. Kemudian orang tuanya ternyata sudah menyampaikan anaknya malah ngelawan, aku tahan dulu aja, ya tahan. Tanggal-tanggal apa nanti Mas Tulus jelaskan sedikit. Lalu kalau sudah lama nahan, negornya kapan? Kalau memang menurut saya sarannya adalah yang menyarankan ketika akan berdebat itu menjelang di malam hari lepas jam 8 malam. Kalau mau memaksa ya, walaupun ini tidak disarankan. Ya, walaupun ini tidak disarankan sama yang untuk berdebat, kalau memang ada yang mau disampaikan, misalnya negur anak ini dari siang udah kesel nih, ambil kesempatannya di jam 8 ke atas atau di malam hari. Ya, ini yang disampaikan yang hindari perdebatan. Kemudian yang berikutnya adalah berpuasa. Sesuai dengan anjuran di Islam juga ada beberapa anjuran dari puasa Arafah ya, dari 1 sampai 10 hari Zulhijjah ini sekarang menjelang Lebaran Haji tanggal 17 kalau nggak salah ya. Ini ada anjuran puasa kan di Islam ya, ada sunnah berpuasa dari Arafah, dan dari awal Zulhijjah ini sudah disuruh berpuasa. Benar Zulhijjah nggak sih? Mulutku ini takutnya salah ngomong, dihujat lagi nanti aku. Jadi di awal bulan ini, awal bulan Zulhijjah ini kita disuruh berpuasa, ada sampai 10 hari ke depan. Ini pilihlah yang mana yang bisa kalian ambil, atau setidaknya tuh Arafahnya yang diambil, istilahnya gitu. Jadi yang menyarankan berpuasa. Sekali lagi, yang menyarankan berpuasa bukan karena ada sunnah dari Islam, tetapi beliau juga menyeletuk itu. Kita diharapkan berpuasa, tapi sarannya Eyang berpuasanya adalah mengambil di tidak, maaf, kalau dalam Islam kan kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10, silahkan ambillah 10 hari tadi yang mana yang bisa kita berpuasa, semuanya atau full itu lebih jos lagi ya. Kemudian Eyang menyarankan mengambil jadwal berpuasa di 1 bulan penuh ini. Eyang bilangnya 1 bulan penuh selama bulan Juni, itu di setiap hari Selasa. Pilihlah di hari Selasa apa saja. Mau Selasa Kliwon, mau Selasa apa boleh. Ya, Eyang menyarankan kita untuk berpuasa di hari Selasa dan dihadiahkan untuk tubuh kita pahalanya. Jadi Eyang menyarankan itu, menghadiahkan puasa untuk tubuh kita dan diambilnya di hari Selasa. Kalau teman-teman tanya fadilahnya apa Mas Tulus, ini kan hanya saran Eyang. Saya tidak mengerti fadilahnya apa. Saya tidak tahu maksudnya apa, tetapi Eyang cuma bilang ada sesuatu yang harus kalian tahan. Ya tadi mungkin amarah, nafsu, dan lain sebagainya. Setidaknya dalam 1 bulan ini, ambillah 1 kali waktu berpuasa di hari Selasa. Boleh ambil Selasa Kliwon lebih bagus. Ya, kalian mau ambil hari Selasa yang mana di bulan ini boleh. Itu untuk menghindari bala kalau dari yang disampaikan Eyang. Ingat, disclaimer ini hanya yang disampaikan Eyang. Yang mau monggo, yang tidak juga tidak masalah. Ini buat teman-teman yang mau dijauhkan dari gangguan jin. Nah, Eyang juga menyampaikan bahwa, nah dalam ini juga ada kesamaan nih teman-teman. Dalam Islam tuh kan bulan ini atau bulan Zulhijjah atau bulan besar lah bahasa simpelnya. Ini nih banyak sekali rahmat yang Allah tebarkan buat kita. Allah menebarkan banyak sekali rahmat, rezeki dan lain sebagainya kepada kita. Dan Eyang juga menyampaikan bahwa banyak sekali simbol rezeki di sini, banyak sekali perlambang-perlambang baik. Beliau menyampaikannya perlambang ya. Anggaplah mungkin perlambang yang dimaksudkan adalah rahmat dari Allah untuk kita, dan itu akan datang ke kita. Jadi yang menyarankan untuk membersihkan kediaman kita, jangan jorok. Kita diharapkan mandi, kita disuruh jaga diri untuk mandi. Kemudian yang sesuci, kalau bahasanya Eyang itu kita diharapkan untuk sesuci lebih bagus. Di bulan ini kita lebih dalam kondisi yang berwudu, itu bagus. Sesuci itu kan versinya Eyang ya. Kalau versi kita kan mungkin berwudu kalau yang muslim ya. Jadi tadi yang pertama apa teman-teman? Menghindari perdebatan. Yang kedua adalah
berpuasa di hari Selasa selama bulan ini. Silahkan mau diambil yang di tanggal berapa, Selasa yang mana boleh. Yang mau-mau saja. Atau mungkin puasanya mau disamakan dengan puasa Zulhijjah, sunnah Zulhijjah, boleh. Sunnah di puasa bulan besar ini, kalian boleh ambil yang mana. Mau full puasa niatnya karena Allah Ta'ala, supaya Allah jadikan tolak bala buat tubuh kita. Wah, itu lebih bagus. Ya, teman-teman mau ikut aturan yang mana boleh. Selama syariatnya atau caranya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang muslimnya dengan cara muslim. Oh, aku nggak bisa ambil yang Selasa, Mas Tulus. Ambilnya yang pas ini aja, pas banget nih dengan Zulhijjah. Pas bulan besar saya puasa di awal. Nah, sama besok Mas Wadu juga puasa. Mas Tulus puasa di awal Zulhijjah. Itu ada salah satu hal yang memang sudah rutinitas keluarga besar kita. 8-9 biasanya kami juga berpuasa. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kalian pilih. Mau ambil salah satu di antara 10 hari sunnah di bulan besar. Kalau saya salah mau dikoreksi teman-teman ya. Para Mas Tulus juga nggak pinter agama. Terus atau mau ambil salah satu tanggal hari Selasa di bulan ini juga silahkan. Ini kan anjuran Eyang. Berbeda dengan puasa sunnah yang Mas Tulus sebutkan. Walaupun ada sedikit kesamaan. Mau ambil selama di tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh ya. Silakan. Mas Tulus jelaskan lebih detail lagi ya tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi apa? Membersihkan kediaman, membersihkan tempat tinggal, juga membersihkan badan. Kalau membersihkan rumah ini, menghindari rumah dari gangguan guna-guna, gangguan santet, atau ditinggali makhluk jin. Kalau untuk tubuh kita, kenapa kita disuruh mandi? Supaya kita tidak mudah terjangkiti oleh sesuatu yang berhubungan dengan bangsa jin. Ada yang harus kalian tahu, memang manfaat dan juga betul yang disampaikan Eyang Lukito, versi saya, karena memang rumah-rumah yang jorok, rumah-rumah yang tidak dirawat, atau kemudian banyak sekali, apa bahasanya yang tadi? Jamur itu loh, tadi apa sih, cendi? Apa sih yang tadi istilahnya? Diguyu aku, Rek. Jadi, ada istilah bahasanya yang, tapi aku lupa apa namanya. Cendi apa no? Itu tuh ternyata jamur. Jadi rumah kita jangan sampai ada jamur ya teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada bangsa jin. Bangsa jin kan nggak suka dengan sesuatu yang bersih. Jadi kalian bersihkan rumah kalian biar kalian itu terhindar dari gangguan. Ya maaf tadi kiriman guna-guna dan lain sebagainya. Atau mungkin ada bangsa jin yang mampir ke rumah kita dan juga mampir ke tubuh kita. Salah satunya adalah jaga kebersihan di tubuh kita. Kenapa? Karena bulan ini kan lumayan genting dalam arti penyakit yang bukan medis saja, tapi penyakit non medis juga kemungkinan besar kalian-kalian yang mudah terserang serangan non medis dari gangguan jin, guna-guna, santet dan lain sebagainya, itu kemungkinannya besar kalau kalian terjangkit itu. Sehingga yang disampaikan Eyang adalah apa? Menjaga tubuh kita dengan membersihkan diri dan juga rumah. Oke, Mas Tulus sudah sampaikan sebelumnya ya, kalau di bulan ini tuh ada kemungkinan penyakit medis dan juga non medis. Nah, kebersihan juga salah satu lambang dari kesehatan. Kalau teman-teman bersih, insya Allah teman-teman sehat ya. Jadi mandi, jaga rumah, kebersihan rumah juga. Kemudian yang juga menambahkan bahwa sebetulnya kerejekian juga bagus di bulan ini teman-teman. Jadi kalau kalian bersih, kalau kalian rajin, rumahnya bersih, rahmat Allah datang ke rumah ya. Terus kalian itu menjaga tadi perselisihan paham, kalian masih tidak berdebat, kalian masih damai selalu, silaturahmi tersambung ya kan. Kemudian Allah menjadikan itu sebagai rahmat datang ke rumah kita dengan rumah kita yang sedang bersih. Menurut saya masuk akal yang disampaikan Eyang. Jadi sangat bagus Allah memberikan rahmat yang baik buat rumah kita karena rumah kita bersih, badan kita bersih. Dan tadi yang menyampaikan kalau bisa mau keluar kemana-mana kondisi tubuh kita sesuci dulu kalau bahasanya yang itu ya. Simpelnya kalau yang muslim mungkin harus berwudu atau dalam kondisi sedang tidak najis atau sedang berwudu, kecuali untuk yang memang sedang menstruasi. Di sini disampaikan kepada yang tidak menstruasi, laki-laki dan juga perempuan yang tidak menstruasi. Sehingga disampaikan Eyang adalah untuk kalian-kalian kalau bisa kondisi tubuhnya selalu sesuci, mau tidur sesuci, mau jalan sesuci. Jadi bagus, betul itu memang bagus sekali teman-teman. Jadi tameng dari Allah salah satunya dengan kita berwudu, tubuh kita bersih. Kan bangsa itu suka dengan bau, suka dengan jamur, suka bau-bau benguk kalau bahasa Betawi itu, suka bau-bau basah, bau baju basah. Kalian tahu, simple loh teman-teman, kalian merendam baju yang basah saja itu tuh baunya disukai sama bangsa jin. Jangan salah. Jadi itu salah satu bau yang disukai oleh bangsa jin. Makanya jangan suka ngerendam-ngerendam cucian. Kalau belum dicuci ya jangan direndam.
cari tempat baju kotor ya, kemudian simpan saja. Setelah nunggu banyak baru dicuci. Tapi jangan direndam. Nah, ini salah satu hal yang masih saya terapkan sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah saya bukan tipikal orang yang suka rendam cucian, kecuali mau saya cuci. Apalagi pakai mesin cuci. Kalau saya kan pakai yang otomatis ya, jadi rendam sekian menit, nanti langsung giling, kelar, ngeringin, bunyi semua kedengeran. Jadi Mas Tulus pakai yang sistem yang seperti itu, ini juga salah satu yang diajarkan yang masih saya terapkan sampai sekarang. Ya, simple ya teman-teman. Jadi berpuasa, kemudian jaga kebersihan tubuh. Nah, untuk yang berpergian, ini juga salah satu yang disampaikan Eyang. Teman-teman yang mau berpergian dan dijauhkan dari balak di jalan, salah satunya tadi tetap harus menjaga diri, kemudian sesuci sebelum bepergian, lalu jangan dalam kondisi yang bernajis-najis ria, mungkin sedang melakukan apa, setelah melakukan apa, ini hati-hati di jalan teman-teman ya. Kemudian dalam kondisi yang sesuci dulu sebelum jalan, artinya tubuh kita dalam kondisi yang bersih. Selain itu saya juga menyarankan teman-teman sebelum bepergian, apalagi yang bawa kendaraan, untuk menyiapkan kesehatannya. Secara pribadi juga kalau emang kurang sehat ya ditahan dulu saja. Kalau capek ya istirahat. Jadi memang intinya selaman selumun selamat. Tergantung kita. Kalau kita tidak mengikuti ego kita, sekali lagi teman-teman, kita tergesa-gesa itu sifat setan. Ya kita buru-buru sifat setan. Kita maksakan kehendak itu sifat setan. Jadi kalau memang kita sudah tidak kuat tubuhnya, berhenti saja, tidur dulu. Jadi saya tipikal orang yang seperti itu. Jadi Dek udah ngantuk, kita cari SPBU. Dek udah ngantuk, ayo kita istirahat. Jadi memang saya kalau perjalanan jauh, karena saya nggak bisa nyetir, yang bisa nyetir Mas Wardi. Jadi kalau saya tipikal yang, ayo cuci muka dulu, atau adik mau tidur dulu. Sampai saya tuh pernah ngebelain waktu perjalanan ke Bali tuh Mas Wardi tidur 4 jam di rest area, saya cuma di depan ngerokok, kelempas, kelempus, kelempas, kelempus. Karena memang saya menghindari yang namanya memaksa diri. Jadi kalau emang ngantuk ya istirahat. Itu salah satunya ya, teman-teman. Simple sebetulnya. Hal-hal yang bisa kita lakukan ya puasa, jaga tubuh kita dari perselisihan paham dengan menghindari perdebatan. Kemudian bersihin rumah, itu kan salah satu kewajiban kita. Jaga kebersihan, jaga rumah yang bersih, jaga badan yang bersih. Menurut aku itu salah satu kewajiban kita sebagai manusia. Cuman yo ada emang manusia-manusia yang tipikal tuh jorok yo no. Sing males adus perang-perang dino. Ngono kok karepe kon nganu kon terhindar dari jin, terhindar dari santet, dari guna-guna. Lha wong kowe kuwoproh ngono lho. Kalau kita bersih itu simpelnya kita bersih. Sesuatu yang bersih itu adalah lambang sesuatu yang baik. Jadi kamu pasti akan dekat dengan kebaikan. Makanya jangan jorok. Intinya di situ. Lalu ada barangkah yang harus dibawa ketika kita mengendarai kendaraan untuk yang di jalan, yang bepergian seperti apa Mas Tulus? Selain harus bersih, harus mandi. Ya, yang pertama teman-teman harus disclaimer ya, dari yang semua yang saya sampaikan, nanti sampean jangan bilang saya musyrik. Kalian jangan bilang saya menyarankan hanya pesan dari Eyang saja. Saya sudah menyampaikan di awal disclaimer-nya. Tetap meminta kepada Tuhan kita masing-masing sesuai dengan keyakinan. Saya sudah mengingatkan itu ya. Jadi teman-teman tidak boleh menggiring opini, diarahkan kemana-mana. Seakan-akan saya ini begini, seakan-akan saya begitu. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Terkesan saya yang kayaknya mengopinikan ini itu, seakan-akan Eyang tuh hebat. Enggak. Itu enggak, saya tetap menyarankan teman-teman untuk minta perlindungan kepada Tuhan ya, mau rezeki, perlindungan dan lain sebagainya. Barang yang harus dibawa itu apa? Ini agak unik sebetulnya ya, ini agak unik sebenarnya, tapi Eyang menyarankan kita membawa ini. Filosofinya adalah ternyata begini, kita diharapkan membawa satu ikat, entah ini apa sih bahasanya, kalau kita tuh kalau sodo lanang apa sih, lidi diikat oleh sesuatu. Nah, kalau Eyang menyampaikan itu adalah salah satu cara atau tolak balak kita di jalan supaya kita dihindarkan dari apa? Salah satunya adalah hipnotis, teman-teman. Ini juga aku nggak tahu masuk akal apa tidak ya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Cari lidi yang sudah kering, kemudian diikatkan oleh benang. Ini salah satu hal. Maaf, saya nggak minta teman-teman melakukan ini. Kalau teman-teman mau silakan. Ya, lidi nggak usah panjang-panjang, ukurannya mungkin seujung jari saja, kemudian diikatkan benang. Tapi ketika mengikatkan benang tadi, ya ada doa yang harus diucapkan sesuai dengan keyakinan kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan pada Allah. Jadi intinya adalah ketika mengikatkan itulah dianjurkan Eyang untuk berdoa. Alasan yang Eyang sampaikan ke saya kemarin pas saya tanya, orangnya ketawa. Alasan yang beliau sampaikan ke saya supaya kita lebih fokus berdoa kepada Allah,
Kemudian energi-energi yang kurang baik tadi biar diserap sama si ini. Misalnya mau ada energi jelek, yaudah ini aja. Nanti yang jatuh ini, yang hilang ini, yang ini gitu loh. Yang kena hipnotis ini bukan kita. Istilahnya Eyang tuh seperti itu kemarin. Jadi sebagai penghantar atau sebagai istilahnya itu efek sampingnya biar kesini aja. Tapi sambil kita doa sambil mengikatkan. Benangnya boleh warna apa saja, boleh benang wol, boleh benang jahit dan lain sebagainya. Dan tidak perlu terlalu banyak. Ya kalau sesimpelnya kita berdoa sambil diikatkan sambil doa sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku mau pergi jauh ya Allah. Semoga kau berikan keselamatan, kau jauhkan kami dari bala ya Allah. Dari sesuatu yang kurang baik. Ya seperti itu ya. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini maaf sekali. Teman-teman tidak saya haruskan, tapi kalau mau silakan ikut apa yang disampaikan Eyang. Makanya saya bilang agak unik. Saya takut kalau teman-teman bilang saya tuh musyrik atau jelek atau apa, saya nggak mau. Ya, yang mau saja. Kemudian janur masih simbol, teman-teman yang masih membawa janur boleh ikatkan di mobil atau di kendaraannya kalau mau, atau di dashboard mobil kan ada tempat tuh, taruh di situ boleh. Dan kemudian yang terakhir agak unik juga Eyang mengingatkan kita untuk mengkonsumsi air gendis atau air gula merah dari gula aren boleh, dari gula merah yang mana boleh, sebelum berangkat bepergian mengkonsumsi air dari gula merah. Gula merah ya, bukan gula putih. Mas, boleh diganti gula putih? Enggak, saya nggak punya gula putih. Ya nggih ngapunten. Adanya gula merah. Nah, saya tidak tahu ada kandungan energikah di gula merah. Kalau gula putih yang saya tahu memang kita tuh butuh gula ya teman-teman, buat energi, buat tubuh kita. Kalau nggak ada gula kita nggak punya energi. Memang ada selama dengan takaran yang tepat yang saya tahu. Tapi kalau gula merah saya kurang paham. Tetapi Eyang menyampaikan bahwa gula merah ini adalah salah satu vitamin yang bagus untuk tubuh kalian asal dikonsumsi dengan apa tadi bilangnya. Kalau yang bilang tuh kalau kebanyakan kok blokean gitu. Apa sih maksudnya blokean itu? Kekenyangan terus muntah gitu loh, Rek. Blokean tuh itu. Jadi ya maksudnya secukupnya saja, dikira-kira saja, jangan terlalu manis, yang penting ada gula merah. Air gula merah. Tahu ya? Dengan air, mungkin air gula merah dipotong-potong dikasih air hangat juga sudah larut kok. Bisa dikonsumsi dengan roti misalnya pengganti selai ya kan. Terus dikonsumsi atau diminum saja juga boleh. Itu salah satu saran Eyang. Dan satu lagi teman-teman saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan. Kembali ke keyakinan kita, ya. Sekali lagi minta perlindungan kepada Tuhan itu wajib. Kemudian menjaga kesehatan kita jasmani rohani. Bawa obat-obatan juga penting. Kemudian kalau memang sedang sakit boleh ditunda besoknya saja. Nah, kalau dihitung dari angkanya, dari harinya, mengambil di hari apa Mas Tulus baiknya kalau mau bepergian? Di tanggal ini ya. Di tanggal ini baiknya di tanggal-tanggal genap. Di tanggal ini di bulan Juni, kalau dari angkanya ini maaf sekali lagi saya bisa salah. Di tanggal genap itu sepertinya lebih better, lebih baik kalau tanggal-tanggal genap untuk berangkat ke bepergian. Atau di hari-hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu atau Minggu. Antara itu. Jadi Senin, Rabu, dan juga Jumat aku agak kurang menyarankan. Ini dari versi aku ya, dari hitungan angkanya. Seperti itu teman-teman, sekali lagi. Kemudian soal terhindar dari musibah tadi, saya rasa juga akan sama saja teman-teman. Mungkin tadi kan gangguan dari jin, dari santet buat kita di perjalanan. Lalu buat yang di buat yang di musibah besar seperti apa? Puasa tadi. Ya, puasanya tadi bisa amin menghindarkan kita dari bala apapun tadi, yang bala yang dari musibah alam. Amin. Mudah-mudahan jadi kontribusi buat tubuh kita, menjadi kita dijauhkan dari bala. Lalu closing point yang disampaikan Eyang adalah ketika berdoa juga jangan lupa untuk menghadiahkan doa buat tubuh kita sendiri, kemudian juga menghadiahkan kepada leluhur yang sedarah dengan kita atau leluhur yang kalian kenal. Boleh siapa saja, tetapi yang terpenting adalah leluhur yang sedarah dengan kita atau hubungan darah dengan kita. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi semoga teman-teman yang sedang dalam perjalanan atau teman-teman yang ada di rumah hari ini, saya nggak bisa berdoa apa-apa selain mendoakan semoga yang terbaik buat kalian. Dan yang pasti adalah saya ini kan orang yang belum bersih secara total. Saya juga bukan orang benar, tapi mudah-mudahan doa saya buat teman-teman yang nonton dikabul sama Allah. Salah satu doa saya buat teman-teman adalah diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dan dilindungi dari apapun yang kurang baik buat teman-teman semua. Amin. Matur sembah nuwun, semoga manfaat yang saya sampaikan ini hasil ulasan saya dengan Eyang ya. Sekali lagi, kalian boleh percaya boleh tidak. Mau ikutan boleh, enggak juga enggak masalah ya.
Oke, sehat berkah melimpah tuh semuanya ya. Semoga manfaat Mas Tulus sudah mulai clear-clear harap turu iki ya. Sabtu Minggu kalau misalnya memang ada waktu saya bikin video buat persiapan selama pulang kampung. Tapi kalau ternyata berisik di sini namanya orang hajatan, maaf. Ya harus kita yang memaklumi karena ada yang punya acara. Seperti itu ya. Mungkin Mas Tulus akan geser-geser sampai ada kesempatan nanti kapan ya. Oke, terima kasih, sehat berkah melimpah tuh semuanya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Jangan lupa untuk jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat atas sesama. Jangan lupa juga untuk berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, cepat naik jabatan, naik gajinya. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin ya Allah, semoga segera lunas hutangnya. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hajat baik teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, dan lain sebagainya semoga segera terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang jualan semoga laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun ngaten mawon, terima kasih banyak. Insya Allah video akan tayang hari Sabtu dan Minggu, antara mungkin Minggu ya teman-teman, kayaknya Minggu deh yang ini karena yang satu sudah untuk Sabtu ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit undur ya, orang baik, sehat berkah melimpah untuk semuanya, semoga selalu dalam kebaikan. Ayo kalau yang mau kabur belum like dulu, tinggalkan jejaknya dulu ya. Mau kritik dan saran kira-kira Mas Tulus bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Semangat buat hari ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.